Kali ini saya akan menceritakan sebuah film drama fiksi ilmiah yang berjudul 3000 Years of Longing. Film ini rilis tahun 2022 dan dibintangi oleh Idris Elba dan Tilda Swinton. Film ini disutradarai oleh George Miller dan berkisah tentang Alita Bini, seorang naratolog terkenal yang sedang berkunjung ke Turki untuk presentasi. Namun dalam kunjungannya kali ini, ia tidak sengaja bertemu dengan sosok jin yang dapat mengabulkan 3 permintaan. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperkenalkan tokoh utama yaitu Alita Bini, yaitu sosok wanita mandiri yang sangat menikmati kesendiriannya. Alita merupakan seorang naratolog kulung yang sering berkunjung ke luar negeri untuk presentasi atau lebih tepatnya mendongeng. Dan kali ini ia sedang berkunjung ke Istanbul, Turki. Saat di bandara, ia disambut oleh seseorang yang terlihat aneh. Orang tersebut segera pergi dan menghilang ketika Alita disambut oleh sahabatnya yang bernama Gunhan. Saat Alita menceritakan apa yang ia lihat, sepertinya teman-temannya tidak mempercayainya dan menganggap Alita baru saja bertemu dengan sosok jin. Hari itu Alita memberikan presentasi di depan warga Turki. Ia menjelaskan pemikirannya tentang sains yang akan menggeser mitos, karena menurutnya mitos adalah sesuatu yang diketahui waktu dulu, sedangkan sains adalah sesuatu yang diketahui sekarang. Namun saat itu ia melihat sosok makhluk yang menyerupai manusia, namun terlihat aneh. Ia berusaha mengalihkan pandangannya, namun tetap saja sosok itu terlihat dan membuat Alita terjatuh tak sadarkan diri. Setelah selesai presentasi, Alita diajak Gunhan untuk berbelanja souvenir. Di sana, Alita tertarik dengan sebuah botol antik yang membuatnya sangat ingin memilikinya. Bahkan ia menolak tawaran souvenir dari Gunhan. Sesampainya di rumah, setelah selesai mandi, Alita mencoba membersihkan botol tersebut. Namun hal aneh terjadi. Tiba-tiba botol tersebut mengeluarkan asap, dan seketika asap tersebut berubah menjadi sosok raksasa dengan kaki yang sangat besar. Dan ternyata sosok tersebut adalah jin yang bertubuh besar. Jin tersebut menawarkan 3 permintaan kepada Alita sebagai bentuk terima kasihnya karena telah dikeluarkan dari botol yang mengurungnya. Namun jin menjelaskan bahwa ada beberapa permintaan yang tidak bisa ia kabulkan, yaitu permintaan yang terus-menerus, kemudian permintaan untuk hidup abadi, dan juga pengampunan dosa. Jin tersebut juga menyalakan TV, dan Alita menjelaskan sedikit tentang cara kerja TV tersebut kepada jin. Namun jin justru mengeluarkan manusia dalam TV tersebut dan memberikannya kepada Alita. Saat jin menanyakan permintaan Alita, justru Alita tidak ingin buru-buru membuat permintaan. Kemudian jin meminta Alita untuk memperkenalkan dirinya. Alita menceritakan sebuah rahasia, yaitu tentang dirinya yang saat masih kecil memiliki teman hayalan yang bernama Enzo. Hal itulah yang membuat Alita tidak takut ketika pertama kali bertemu dengan jin. Kemudian datanglah pelayan hotel yang membawakan sarapan untuk Alita. Setelah itu, Alita menemui jin yang sudah berubah ke ukuran normal dan membawakannya sarapan. Alita menanyakan bagaimana jin bisa masuk ke dalam botol tersebut. Akhirnya, jin menceritakan kisahnya, di mana ia jatuh cinta kepada seorang ratu setelah jin setelah manusia yang bernama Sheba.
Namun Ratu Seba hanya menganggap jin seperti pelayannya saja. Dan saat itu datang Raja Sulaiman yang banyak dikisahkan bahwa ia memiliki mukjizat dapat berbicara dengan hewan dan dapat memerintahkan jin. Raja Sulaiman mendatangi Ratu Seba dan memainkan alat musiknya di depan sang ratu. Ibu dari Ratu Seba ini adalah golongan dari jin, dan ia hidup berdampingan antara manusia dengan jin. Saat melihat penampilan Raja Sulaiman, Ratu Seba jatuh cinta kepada Raja Sulaiman. Sementara itu, jin berusaha memperingatkan ratu untuk tidak jatuh cinta kepada Sulaiman. Namun Ratu Seba tidak menghiraukan jin lagi. Seemed impossible to find a particular secret name of her mother jinn, speak to the beasts of the earth and to the jinn to whisper the mother's name. Hingga saat malam itu, jin melihat Ratu Seba sedang berduaan bersama Sulaiman. Raja Sulaiman pun mengetahui aksi jin, sehingga ia memasukkan jin ke dalam sebuah botol dan melemparnya keluar. Hingga akhirnya dibawa oleh burung lalu melemparnya ke Laut Merah dan mendekam di sana selama 2500 tahun. Mendengar cerita jin, Alithea mengungkapkan bahwa ia mengetahui bahwa semua jin itu cerdik dan mampu memanipulasi keinginan untuk tujuan mereka. Namun jin bukan salah satu dari mereka, karena ia masih takut kepada Tuhan dan masih menjaga kehormatan bangsa jin. Namun Alithea tidak percaya begitu saja. Ia ingin tahu mengapa ia harus membuat 3 permintaan kepada jin. Dan apa yang terjadi jika Alithea tidak menyebutkan keinginannya? Jin pun menjawab bahwa jika Alithea tidak menyebutkan permintaan, maka akan terjadi bencana. Kemudian Jin melanjutkan kisahnya. Namun ia tidak tahu pasti bagaimana botol yang mengurungnya bisa keluar dari Laut Merah. Hingga ia sampai ke Konstantinopel. Saat itu botol yang sudah membatu digunakan untuk membuat benteng pada saat kejadian Konstantinopel. Hingga akhirnya seorang gadis yang sedang jatuh cinta kepada pangeran tidak sengaja menjatuhkan botol yang ada di benteng tersebut. Gadis itu bernama Gulten, dan ia adalah seorang budak di halaman Paha Selir di Seraglio. Saat pertama kali melihat jin, Gulten pun terkejut hingga tak sadarkan diri. When I appeared to her, she fainted. Setelah sadar, ia membuat permintaan pertamanya agar pria yang ia cintai juga jatuh cinta kepadanya. Pria tersebut adalah Pangeran Mustafa, putra tertua dari Raja Sulaiman. Kemudian jin membuatkan minyak pelet kepada Gulten. Minyak pelet yang juga pernah dipakai oleh Ratu Seba. Kemudian mereka menyembunyikan botol tersebut agar kekuatannya tidak jatuh ke tangan orang lain. Pangeran Mustafa pun mendatangi Gulten dan menikahinya. Namun di dalam istana, jin melihat seorang selir yang sangat licik, yang bernama Harim. Ia merupakan selir kesayangan Sultan. Harim memiliki niat jahat karena ingin tahta kerajaan jatuh ke tangan anaknya daripada kepada Mustafa, anak kesayangan Sulaiman. Jin berusaha memperingatkan Gulten akan bahaya yang akan ia hadapi. Namun Gulten justru menginginkan ia bisa mengandung anak dari Mustafa. Hal itu membuat Jin khawatir. Di sisi lain, Sulaiman yang lemah dihasut oleh Harim dengan fitnahnya bahwa tahtanya akan direbut paksa oleh Mustafa. Hal itu membuat Sulaiman murka dan menyiapkan rencana untuk menyingkirkan Pangeran Mustafa, putranya sendiri beserta pengikut setia Pangeran Mustafa. Mengetahui hal itu, Jin memperingatkan Gulten untuk menyelamatkan diri. Namun Gulten menolak dan tetap yakin bahwa pangeran akan melindunginya. Namun usaha Jin sia-sia karena Gulten tertangkap dan dibuang ke laut. Jin tidak bisa berbuat banyak karena ia dihalangi oleh iblis yang melarangnya menyelamatkan Gulten.
Setelah kejadian itu, Jin mencoba menarik perhatian manusia agar botol yang tersembunyi dapat ditemukan. Namun usahanya tetap sia-sia. Hingga akhirnya di tahun 1620, ia mulai melihat harapan kepada seorang anak laki-laki yang bernama Murad. Ia mampu merasakan keberadaan jin, hingga ia dapat merasakan adanya sesuatu di balik batu tersebut, dan berusaha untuk membukanya. Hingga ia meminta bantuan saudaranya yang bernama Ibrahim. Namun usahanya sia-sia karena kedatangan ibu mereka. Mother finds them. The widow of the Sultan. Jin merasakan bahwa Murad memancarkan kekuatan jin, sehingga Jin mengikutinya agar dapat menariknya ke batu itu lagi. Namun Murad diangkat menjadi sultan di usia 11 tahun, dan semakin menjauh dari Jin. Hingga saat usia 20 tahun, Sultan Murad memimpin pertempuran, dan ia sangat terobsesi dengan pertempuran. Hingga akhirnya Murad kembali ke istana, dan ia kini sudah banyak mengalami perubahan. War had true. Sang ibu yang mengetahui perubahan anaknya ingin segera mengakhirinya dengan mengalihkan kebiasaan Murad. Ibunya membuat Murad terus mabuk dan diadakan sayembara kepada siapa saja yang bisa membuat cerita lucu dan membuat Murad tertawa akan diberi hadiah. Namun jika gagal harus siap dengan resikonya. Hateful. Dari semua pendongeng hanya satu orang yang dapat membuat Murad tertawa dan membuatnya tenang. Bahkan hingga saat pendongeng itu meninggal, Murad merasakan kesedihan yang sangat dalam, dan membuat Murad mengurung diri di pemandian kuno hingga akhir hidupnya. Weak even to turn the lives and drinks himself to permanent. Untuk mengisi kekosongan tahta, akhirnya Ibrahim dilantik menjadi sultan. Ibrahim mengangkat salah satu selirnya menjadi gubernur Damaskus. Dan pada saat selesai mandi, selir itu tanpa sengaja terpeleset dan jatuh, sehingga ia menemukan botol jin. Namun bukannya membuat permintaan, selir itu justru memasukkan jin ke dalam botol lagi dan membuangnya ke laut. Hingga akhirnya botol tersebut jatuh ke tangan saudagar kaya dan memberikannya kepada istri mudanya yang bernama Zahir sebagai bukti cintanya. Kemudian Zahir membuka botol tersebut dan membebaskan jin dari botol. Zahir merupakan wanita yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Meskipun tanpa mengenyam pendidikan, ia mampu membuat penemuan-penemuan yang sangat luar biasa di masa itu. She could have been remembered like the genes. Kecerdasan Zahir sering dianggap sebagai sihir karena ia wanita. Namun jika ia laki-laki, maka kecerdasannya akan bisa diterima semua orang. Hingga akhirnya ia mengatakan permintaan pertamanya, yaitu ia menginginkan semua pengetahuan yang berguna. Hal itu membuat jin merasa senang bisa mengabulkannya. Jin mengajarkan Zahir tentang ilmu pengetahuan, mulai dari sejarah, filosofi, bahasa, matematika, hingga ilmu astronomi. Jin juga mengajari Zahir tentang mantra menyembunyikan buku-buku ke dalam botol. Kedekatan Jin dengan Zahir membuatnya jatuh cinta kepada Zahir. Bahkan cintanya lebih besar daripada cintanya kepada Ratu Zeba. Pythagoras, Spinoza. Zahir sangat terobsesi terhadap ilmu pengetahuan, hingga ia ingin merancang rumus matematika untuk mewujudkan ruang waktu dan materi. Namun ia masih belum bisa memecahkan teka-teki tersebut. Hingga akhirnya ia menggunakan permintaan keduanya untuk mewujudkan obsesinya terhadap matematika. Bahkan ia mampu menjelaskan tenaga gaib, elektromagnetik, dan hal tentang penciptaan jin. You are dust. I am made of. She was to bear a child. Carrying your child. Dan ternyata Zahir telah mengandung anak dari jin. Namun karena rasa cintanya kepada Zahir, jin mencegah Zahir mengatakan permintaan terakhirnya. Hal itu membuat Zahir menganggap jin sama dengan suaminya yang ingin terus mengurungnya. Akhirnya tidak ada pilihan lain.
selain Jin masuk lagi ke dalam botol. Dan Jair mengatakan ia berharap bisa melupakan Jin. Dan dalam sekejap, Jair lupa terhadap Jin dan melupakan semua kenangannya saat bersama Jin. She would have forgotten me. How can it be? Setelah mendengar semua kisah Jin, akhirnya Alethea memberanikan diri untuk mengatakan permintaan pertamanya. Meskipun ragu, Alethea memberanikan diri untuk meminta agar ia bisa merasakan cinta dari Jin, seperti yang dirasakan Jair terhadap Jin. Dan Alethea ingin melepaskan kesendiriannya selama ini, meskipun cintanya kali ini kepada makhluk yang tak kasat mata. Longing. You felt that you're a genius, Sophia. Keesokan harinya, Alethea kembali ke London dan membawa Jin bersamanya. Namun saat di bandara, petugas mencurigai Alethea karena ia sangat menjaga botol yang ia bawa. Dan di dalam botol tersebut terdapat Jin yang bersemayam, dan hanya Alethea yang dapat melihatnya. Madam. Setibanya di London, Jin merasakan gelombang elektromagnetik yang terdapat di lingkungan Alethea. Ia dapat mendengar dan melihat gelombang tersebut. Namun Jin meyakinkan Alethea bahwa ia dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. So see it. You can adapt. Saat itu tetangga Alethea melihat Alethea berbicara sendiri dan menganggap ia sedang berbicara dengan teman hayalannya. Karena sudah muak, Alethea pun pergi meninggalkan kedua tetangganya yang kepo itu. It's not how they look, dear. It's how they live. Overwhelmed, and we're inviting our doom to them. Let the crazy lady. Suatu hari sepulang dari bekerja, Alethea tidak melihat Jin di rumah. Ia terus mencari keberadaan Jin. Hingga akhirnya ia melihat Jin di bawah tangga dengan kondisi lemah dan seperti membatu. Akhirnya Alethea menyebutkan permintaan keduanya agar Jin bisa berbicara kepadanya. Oh, Dan ternyata selama di London, Jin tidak dapat mengendalikan gelombang elektromagnetik yang terus ia dengar. Karena merasa bersalah telah meminta Jin mencintainya, akhirnya Alethea mengatakan permintaan terakhirnya, yaitu agar Jin kembali ke tempat asalnya, karena dunia manusia bukan tempat yang tepat untuk Jin. Tiga tahun kemudian, terlihat Alethea yang sedang menuliskan kisahnya bersama Jin di sebuah buku dengan judul 3000 Years of Longing. Dan ketika Alethea akan pergi dari taman itu, tiba-tiba ia merasakan kehadiran Jin yang selama ini ia rindukan. Ternyata Jin masih menyempatkan diri untuk menemui Alethea dan melepaskan kerinduan mereka berdua. Dan film pun tamat. Terima kasih Sobat Movie. Sampai ketemu lagi di kisah selanjutnya ya.